Tasawuf adalah nama yang diberikan untuk mistisisme dalam Islam. Oleh para orientalis barat itu disebut dengan sufisme. Kata sufisme dalam literatur barat khusus dipakai untuk mistisisme Islam atau mistik yang tumbuh dalam Islam. Sufisme atau tasawuf itu tidak dipakai untuk mistisisme dalam agama lain dan merupakan istilah yang khusus untuk menggambarkan mistisisme itu dalam Islam. Nah, tasawuf merupakan salah satu aspek esoteris Islam sekaligus perwujudan dari ihsan yang menyadari akan adanya komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, antara hamba dengan Allah. Tasawuf merupakan jantung dari pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan kunci kesempurnaan amaliyah di samping hal lain yang juga sama pentingnya, yaitu akidah dan syariat. Dari pengertian tersebut, pengertian tasawuf itu dapat diartikan itu secara etimologi dan terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Kita bahas di sini pengertian tasawuf itu secara etimologi, asal usul kata tasawuf. Para ulama tasawuf berbeda pendapat tentang asal-usul penggunaan kata tasawuf. Dari berbagai sumber rujukan buku-buku tasawuf, paling tidak ada 5 pendapat itu tentang asal kata dari tasawuf. Ya. Yang pertama, itu tasawuf dinisbahkan kepada perkataan Ahlus Sufah, yaitu nama yang diberikan kepada sebagian fakir miskin di kalangan orang Islam pada awal Islam. Mereka adalah di antara orang-orang yang tidak punya rumah. Ahlus Sufah ini adalah mereka di antara sahabat-sahabat Nabi yang orang tidak punya rumah. Maka menempati gubuk yang telah dibangun Rasulullah di luar masjid di Madinah. Ahlus Sufah adalah sebuah komunitas yang memiliki ciri yang menyibukkan diri dengan kegiatan ibadah. Mereka meninggalkan kehidupan dunia dan memilih pola hidup zuhud. Mereka tinggal di masjid Nabi dan tidur di atas bangku batu dengan memakai pelana sofa. Mereka miskin tetapi berhati mulia. Para sahabat Nabi hasil produk Ahlus Sufah ini antara lain adalah Abu Darda, Abu Zar Al-Ghifari, dan Abu Hurairah. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang masjid Nabi yang sekarang. Sudah tahukah Ahlus Sufah? Serambi tempat berkumpulnya komunitas sahabat yang Ahlus Sufah. Nah, kalau dulu tentu bentuknya tidak yang seperti ini ya. Di belakang makam itu Rasulullah. Ya. Kemudian itu lanjut ya ahsuf ya, yang dikatakan adalah bulu domba. Yang tasawuf itu secara bahasa ada yang dinisbahkan kepada kata suf yang berarti itu bulu domba, berasal dari kata suf karena orang-orang ahli ibadah dan zahid pada masa dahulu menggunakan pakaian sederhana terbuat itu dari bulu domba ya, seperti ini bulu domba yang mana pakaiannya itu terbuat dari bulu domba. Nah, ini diidentikan suf ini yang tasawuf ini dinisbahkan kepada kata suf itu secara bahasa. Dalam sejarah tasawuf banyak kita dapati cerita bahwa ketika seseorang ingin memasuki jalan kedekatan pada Allah, mereka meninggalkan pakaian mewah yang biasanya itu dipakai dan diganti dengan kain wol yang kasar yang ditenun dengan sederhana. Tradisi pakaian sederhana dan compang-camping ini dengan tujuan agar para ahli ibadah tidak timbul rasa ria, ujub atau sombong. Kemudian yang ketiga itu tasawuf itu berasal dari kata sofi yang berarti orang yang suci atau orang yang mensucikan dirinya dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Nah, hakikat tasawuf
Ini istilah bisa dilihat yang seperti ini. Ini kan sangat itu sederhana sekali. Ya. Kata Sofi yang berasal dari orang-orang suci, orang yang mensucikan diri dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Mereka itu memiliki ciri-ciri khusus dalam aktivitas dan ibadah mereka atas dasar kesucian hati dan untuk pembersihan jiwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah orang yang selalu memelihara dirinya dari berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang pendapat yang keempat mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata saf, yaitu menggambarkan orang-orang yang selalu berada di barisan depan dalam beribadah kepada Allah dan dalam melaksanakan kebajikan. Doa malaikat di saf yang terdepan, sesungguhnya para malaikat memberikan sholawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Sementara pendapat lain itu mengatakan bahwasanya tasawuf itu bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan itu dari bahasa Yunani, yaitu sophia, hikmah atau filsafat. Menisbahkan dengan kata sophia karena jalan yang ditempuh oleh para ahli ibadah memiliki kesamaan dengan cara yang ditempuh oleh para filosof. Mereka sama-sama mencari kebenaran berawal dari keraguan dan ketidakpuasan jiwa. Contoh ini pernah dialami oleh Imam Al-Ghazali dalam mengarungi dunia tasawuf. Masih banyak pendapat lain yang menghubungkan kata tasawuf dengan perkataan-perkataan lain yang dapat dirujuk dalam buku-buku tasawuf. Yang jelas, dari segi bahasa, terlepas dari berbagai pendapat yang ada, dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bijaksana serta mengutamakan kebajikan. Ajalah hatimu berbicara, ini contohnya. Perbedaan pendapat ini jika diteliti muncul karena adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai. Bagi Bapak, perbedaan tersebut itu tidak menjadi problem, tidak jadi masalah, sebab ciri-ciri yang dijadikan landasan pengkaitan akar kata tasawuf di atas semuanya terdapat pada tasawuf itu sendiri. Meski demikian, Bapak lebih setuju dengan pendapat yang keenam, yaitu tasawuf berasal dari kata suf, wal. Hal ini karena kata tersebut lebih tepat baik dilihat dari konteks kebahasaan, sikap kesederhanaan, maupun dari aspek kesejarahan. Dari segi kebahasaan, tasawuf adalah masdar bentuk kelima dari kata dasar so wa fa yang mengindikasikan tempat pertama orang yang menggunakan wal suf. Lalu orang yang melakukannya disebut sufi atau mutasawwifun. Isim fa'il bentuk kelima. Selain itu, suf juga wal itu juga pernah digunakan oleh Nabi dan sahabat Badar sebagaimana dalam buku As-Suhrawardi Waris Ma'arif sebagai berikut yang arti hadisnya. Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW mendatangi undangan seorang hamba saya. Beliau naik keledai dan mengenakan pakaian bulu domba. Artinya, Hasan al-Basri berkata, aku telah bertemu 70 pasukan Badar yang mengenakan pakaian bulu domba. Nah, dua keterangan yang diutarakan oleh Suhrawardi di atas ini menunjukkan adanya bukti kesejarahan suf dan juga sudah menjawab aspek kesederhanaan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Yang namanya memakai suf wal itu kan lambang dari kesederhanaan, tidak menghilangkan yang namanya perilaku ujub riya. Kemudian pengertian secara terminologi atau secara istilah. Secara terminologi banyak dijumpai perbedaannya. Syekh Yusuf Ar-Rifai menjelaskan bahwa definisinya itu mencapai kurang 2000. Yang paling sederhana adalah
definisi tasawuf yang dibuat oleh Ibnu Ajibah, yaitu kesungguhan tawajuh ibadah kepada Allah dengan melaksanakan amalan yang diredai dan diinginkannya. Al-Junaid Al-Baghdadi mendefinisikan tasawuf sebagai berikut: hendaklah ketika berhubungan dengan al-haq tanpa perantara wasilah. Dan di kitab lain dia juga mendefinisikan tasawuf adalah hendaknya hidup dan matimu diserahkan kepada al-haq. Diserahkan itu kepada Allah. Samnun mendefinisikan tasawuf sebagai berikut, yaitu hendaklah engkau tidak merasa memiliki sesuatu dan engkau tidak dimiliki oleh sesuatu. Sebagian sufi mendefinisikan tasawuf adalah sebagai berikut, yaitu tasawuf merupakan tahap untuk mencari hakikat sesuatu yang ada di sisi al-haq dan menjauhi segala yang ada di tangan manusia. Sedangkan Al-Qanuji mendefinisikan tasawuf sebagai berikut: sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana meningkatkan derajat kesempurnaan sebagai manusia dalam tingkatan-tingkatan kebahagiaan dan persoalan-persoalan yang menghadang dalam upaya meningkatkan derajat tersebut sesuai dengan kemampuan manusia. Dari berbagai definisi yang ada, dapat dikatakan bahwa tasawuf adalah kepasrahan mutlak pada kekuasaan Allah dan berusaha mengidentikkan diri dengan al-haq untuk mencapai kebahagiaan hakiki dan mencapai tingkat kesempurnaan manusia serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dari kajian sudut pandang bahasa maupun istilah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menurut Nicholson bahwa masalah yang berkaitan dengan sufisme adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan secara jelas dan terang. Bahkan semakin banyak didefinisikan, maka semakin jauh dari makna tujuan. Kalau tasawuf itu semakin banyak itu orang yang mendefinisikan, itu menurut Nicholson, peneliti dalam tasawuf, itu semakin jauh dari makna dan tujuan. Hal ini biasa terjadi karena hasil pengalaman sufistik. Kenapa banyak definisi-definisi tasawuf tersebut? Karena masing-masing sufi, orang menjalankan kehidupan tasawuf, mendefinisikan tasawuf itu berdasarkan pengalaman masing-masing. Berarti satu orang pengalaman dan pengalaman lainnya itu bisa berbeda-beda, ya. Makanya akan timbul sangat banyak definisi nanti kalau dikumpulkan semua. Nah, dan juga akan semakin jauh dari makna dan tujuan. Namun menurut Abu Din Nathan, bahwa walaupun setiap para tokoh sufi berbeda dalam merumuskan arti tasawuf, tapi pada intinya adalah sama, bahwa tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah. Atau dengan kata lain, tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat bersama Allah. Dari semua definisi yang Bapak sebutkan di atas, juga bisa disimpulkan bahwa pengertian tasawuf adalah bagian dari syariat Islam yang memuat suatu metode untuk mencapai kedekatan dan penyatuan antara hamba dan Tuhan, Allah, dan juga untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan hakiki makrifat atau inti rasa agama. Tasawuf dikategorikan syariat karena ia merupakan salah satu dari 3 pilar syariat Islam, yakni Islam, fikih, iman, tauhid, ihsan, tasawuf. Dikatakan sebagai metode karena tasawuf merupakan suatu cara, baik dengan cara memperbaiki akhlak lahir dan batin, mujahadah, kontemplasi, ishaq, dan mahabbah, mengikuti semua yang dianjurkan oleh Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Kemudian ada penyucian jiwa di Allah, tirakat, maupun dengan cara lain sesuai dengan kemampuan dan kecondongan masing-masing. Dan kemudian penyertaan
mencapai kebenaran, dan seterusnya merupakan tujuan akhir tasawuf sesuai dengan mazhab-mazhab yang ada di dalamnya.